Zelensky makin terpojok dan kabur karena Rusia sudah berhasil rebut kota Liman di Ukraina Timur. Kemenangan makin nyata. Tentara Rusia pada Sabtu kemarin mengkonfirmasi bahwa mereka telah mengambil alih kota strategis Liman di Ukraina Timur, menyusul aksi bersama unit-unit milisi Republik Rakyat Donetsk dan Angkatan Bersenjata Rusia. Kota Krasny Liman telah sepenuhnya dibebaskan dari nasionalis Ukraina, kata pemerintah pertahanan Rusia dalam sebuah pernyataan yang membenarkan pengumuman sehari sebelumnya. Dilansir dari AFP, Liman adalah kota berpenduduk 20.000 jiwa lebih sebelum Rusia-Ukraina pecah. Kota tersebut sebelumnya bernama Krasny Liman. Berada di utara wilayah Donetsk Timur, Liman terletak di jalan menuju pusat kota Severodonetsk dan Kramatorsk yang masih dikuasai Ukraina. Pasukan Rusia sendiri dilaporkan telah mendekati Severodonetsk dan Lysychansk di dekatnya di provinsi Luhansk. Gubernur regional di daerah tersebut, Sergei Gaidai, mengatakan penembakan Rusia berlanjut di beberapa wilayah yang ada tentara Ukraina dan mengusir pasukan penyerang dari sebuah hotel di tepinya. Seorang pejabat polisi di Luhansk yang dikutip oleh berita negara Rusia RIA Novosti mengatakan, "Sekarang kita tengah dikepung," ungkapnya. Dan pasukan Ukraina tidak bisa lagi meninggalkan kota-kota. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky sendiri pada Jumat malam mengatakan negaranya telah ataupun tengah melakukan segalanya untuk mempertahankan wilayah-wilayah lainnya dari tembakan artileri intens, serangan rudal, dan serangan pesawat. Karena kini tengah makin banyak wilayah yang dikuasai Rusia, maka kemenangan untuk Rusia semakin nyata. Meskipun Ukraina di-backing banyak negara dan bantuan-bantuan senjata berdatangan, namun faktanya Ukraina masih belum bisa mengalahkan Rusia dan tidak bisa berdiri di kakinya sendiri. Zelensky mengatakan, "Kami melindungi tanah kami dengan cara yang diizinkan oleh sumber daya pertahanan kami. Kami melakukan segalanya untuk menekan mereka," ungkapnya. Ribuan pasukan Ukraina tewas dan kalah di kota Sloviansk, Donetsk Timur. Akhirnya satu lagi kota jatuh ke tangan Rusia. Satu lagi kota di Donetsk Timur akhirnya jatuh ke tangan Rusia. Ialah kota Sloviansk yang telah dibombardir, yang akhirnya menghabisi seluruh pasukan Ukraina. Langkah selanjutnya pun akhirnya wilayah itu diambil alih pasukan Rusia. Tidak hanya itu saja, Zelensky tidak bereaksi apa-apa lagi soal kekalahan anak buahnya tersebut. Namun para rakyat sipil mendesak Zelensky untuk stop meminta bantuan lagi dan pilih menyerah, mengalah, dan damai. Seorang psikolog terlatih khusus pun dikerahkan untuk membantu warga yang terkena dampak setelah serangan itu. Serangan rudal Rusia terjadi pada hari Senin pukul 10.30. Dalam sebuah rekaman menunjukkan bangunan tempat tinggal yang rusak, puing-puing di jalan-jalan, dan kendaraan terbakar. Serangan rudal tersebut menggunakan sistem pertahanan anti pesawat S-300 yang telah diubah fungsinya. Di sisi lain, komentar datang dari mantan Presiden Amerika Serikat yang menyatakan sebaliknya. Ukraina segera meminta damai karena saat ini negara Ukraina sebenarnya tengah dijadikan korban oleh NATO sebagai tameng melawan Rusia. Trump membandingkan cuplikan dari konflik tersebut dengan penghancuran ratusan situs yang biasa dilihatnya sebagai bagian dari bisnis konstruksinya. Tidak ada bangunan yang berdiri, jelas mantan pemimpin Amerika Serikat itu. Trump kembali mengulangi pernyataannya bahwa dia dapat mencapai kesepakatan damai di Ukraina dalam waktu 24 jam jika terpilih kembali. Namun dia menolak menjelaskan strateginya. Ia mengklaim itu akan sangat mudah tetapi tidak akan berhasil jika terungkap sebelum waktunya. Trump bahkan mengesankan pemilihan Presiden Amerika Serikat bahkan mungkin tidak terjadi tahun depan. Mungkin kita akan berada dalam perang dunia ketiga dengan para idiot yang melakukan apa yang mereka lakukan, ujarnya. Konflik seperti itu akan membuat dua perang dunia sebelumnya terlihat seperti kue pati. Tambahnya, wawancara hampir 1 jam itu adalah penampilan pertama Trump di Fox News sejak dia mengumumkan pencalonannya sebagai presiden tahun 2024.
Merinding, senjata nuklir Rusia sampai di Belarusia, perang nuklir lawan NATO dan Amerika musnahkan hegemoni Barat. Tidak ada takutnya, itulah istilah yang bisa disampaikan pada penguasa Rusia. Pasalnya, senjata yang paling ditakuti di dunia ini akhirnya telah mendarat di Belarusia. Otomatis keselamatan Barat terancam karena seperti diketahui, negara beruang merah tidak pernah setengah-setengah atau bahkan hanya menggertak saja. Sementara itu, Kremlin atau kantor kepresidenan Rusia menegaskan bahwa rentetan kecaman Barat tidak akan mengubah rencana yang diumumkan Presiden Vladimir Putin untuk mengerahkan senjata nuklir taktis ke Belarusia, negara tetangganya. Seperti dilansir AFP, negara-negara Barat mengecam rencana Putin yang diumumkan pada Sabtu waktu setempat itu. Pengerahan senjata nuklir taktis Rusia di Belarusia telah memicu seruan terbaru untuk rentetan sanksi tambahan bagi Moskow. Ukraina bahkan menyerukan agar sidang darurat digelar oleh Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk membahas rencana Putin itu. Reaksi seperti itu tentu saja tidak bisa mempengaruhi rencana Rusia, tegas juru bicara Kremlin Dmitry Peskov. Dalam wawancara yang disiarkan televisi lokal Rusia pada hari Sabtu waktu setempat, Putin mengumumkan Moskow akan mengerahkan senjata nuklir taktis di wilayah Belarusia, menegaskan langkah itu sama seperti apa yang telah dilakukan oleh Amerika Serikat. Ditegaskan Putin bahwa Rusia akan menempatkan senjata nuklir taktis tanpa melanggar perjanjian internasional kami soal non-proliferasi nuklir. Dia menyebut langkah semacam itu bukan hal yang tidak biasa. Amerika Serikat sudah melakukan hal seperti itu selama beberapa dekade. Mereka telah sejak lama menempatkan senjata nuklir taktis mereka ke wilayah sekutu-sekutu mereka, ujar Putin. Putin juga menyatakan dirinya telah berbicara dengan Presiden Belarusia Alexander Lukashenko yang merupakan sekutu dekat, menyatakan negara itu telah sepakat melakukan hal yang sama. Pengumuman Putin ini disampaikan saat invasi Rusia ke Ukraina berlangsung selama setahun lebih. Menanggapi pengumuman itu, Pakta Pertahanan Atlantik Utara atau NATO menyebut rencana Putin sebagai langkah berbahaya dan tidak bertanggung jawab. Belarusia yang merupakan sekutu dekat Moskow diketahui letaknya berdekatan dengan 3 negara anggota NATO, yaitu Polandia, Lituania, dan Latvia. NATO waspada, kami memantau situasi dengan seksama. Kami belum melihat adanya perubahan dalam postur Rusia yang akan mengarahkan kami untuk menyesuaikan diri sendiri, ucap juru bicara NATO Oana Lugescu dalam pernyataan kepada CNN.